girl, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini gue mau bikin semacam video education lagi. Kenapa gue bilang semacam? Tapi sebenarnya ini tujuan awalnya itu gue mau bikin klarifikasi mengenai video gue ini. Oke? Ini video yang mengenai perbandingan tumbler. Di situ kan gue bilang ya, pada akhirnya gue cuma bisa bertahan es batu itu selama 2 jaman. Nah, padahal sebenarnya kalau mau melihat iklan dan lain-lain, itu banyak banget mereka yang bilang bahwa sebenarnya tumbler itu bisa bertahan sampai 8 jam atau lebih, atau bahkan sampai besokannya itu masih ada es batunya guys. Dan itu gue sudah membuktikannya sendiri. Oke. Nah, tapi pada saat itu kenapa cuma bertahan 2 jam? Sebenarnya gue udah bikin, gue udah kasih tahu alasannya. Karena pertama, gue itu pakai susu dan juga sirup. Lalu yang kedua, di ruangan station gue ini tidak ada AC-nya dan disorot sama lighting. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa jadi cepat meleleh. Nah, tapi kan tetap aja tuh banyak yang nanya, bener gak sih kak, kok tumbler ini gak tahan lama ya? Padahal harganya mahal dan segala macam. Nah, hari ini gua mau membuktikan bahwa sebenarnya bukan salah tumblernya. Sekali lagi ya guys, bukan salah tumblernya, tapi memang kondisinya saat itu membuat dia tidak bertahan lama. Nah, di sini gua ada siapin 3 gelas kosong, bukan mau main sulap ya. Gua mau membuktikan di sini, di station yang sama, di lokasi yang sama, gua akan taruh di sini es batu dari air mineral biasa atau air putih biasa. Lalu yang kedua nanti gua akan taruh susu ya. Susu putih seperti yang gue pakai kan. Lalu yang ketiga gue akan taruh sirup seperti yang gue pakai pada saat di video perbandingan tumbler ini, ya kan. Nah, nanti di sini kita akan lihat nih bahwa ternyata gue belum tahu ya hasilnya ya. Cuman feeling gue mengatakan bahwa memang kalau susu dan juga sirup itu pasti akan lebih cepat mencair atau meleleh dibandingkan air putih biasa atau air mineral biasa. Nah, apakah teori gue ini benar? Apakah apa yang gue pikirkan ini, apakah pikiran gue ini benar atau enggak? Nah, kita akan buktiin sekarang. Oke? Jadi sebenarnya tumbler itu kalau kalian pakai normally, lu isi teh atau kopi atau es teh, lu kasih es batu yang biasa, itu benar-benar bisa tahan lama kok. Oke? Nah, ini gue akan siapin dulu dan nanti gue akan kasih lihat ke kalian. Gue sudah membuat es batunya itu sedemikian rupa, baik yang sirup, susu ataupun yang air putih itu bentuknya sama, volumenya juga sebisa mungkin sama ya. Semirip-mirip mungkin, se-apple to apple mungkin. Jadi kita akan lihat nanti melelehnya barengan atau enggak. Oke? Kita akan lanjut. Oke guys, jadi ini gue udah siapin 3 ya, yang kayak gue bilang. Jadi ini adalah susu, ini adalah gue zoom ya, susu, air mineral biasa, air putih dan juga sirup. Oke, gue akan taruh susunya di tengah, lalu ini sirupnya dan juga air putih biasa. Oke, ya ini ada yang lebih tinggi dikit ya, sudahlah. Gua gak bisa benar-benar exactly benar-benar sama per milinya ya. Sekarang ini adalah jam 5.30. Oke. Nah, nanti gua akan liatin ke kalian tahan berapa lama. Ini nggak pakai tumbler-tumbleran ya guys. Jadi ini ya udah, kita tungguin aja dan nanti gua akan percepat videonya. Oke? Stay tune. Oke guys, sekarang udah jam 7.16. Oke. Dan sekarang di depan gue udah ada ya 3 gelas yang tadi, dimana udah hampir mencair semua guys. Nah, paling pertama yang gue mau ambil adalah susu. Kenapa? Karena ini yang benar-benar nih, lihat nih ya, ini udah benar-benar cair banget. Sisanya hanya tinggal segini. Oke, nah ini akan gue taruh piring. Ini susu ya. Lalu yang kedua, gue akan ambil yang tadi sirup. Sisanya segini. Dan kalau kalian lihat nih, warna sirupnya udah bening. Ya, is almost bening. Jadi ini udah tinggal air putihnya aja atau air beningnya aja. Ini gue taruh di piring juga.
Dan yang terakhir adalah air putih, which is ini lebih panjang dan bening guys. Jadi ini guys ya, setelah sekian jam kelihatan kan bahwa ini adalah yang air putih. Nih, ini lihat ya, ini teksturnya nih. Nih, ini teksturnya tuh keras gitu. Sedangkan yang susu, ini gue udah nggak bisa ambil lagi, ini udah hancur banget, udah tinggal segini. Dan yang ini, yang sirup, itu kelihatan kan ada kasar-kasarnya gini guys. So, ini membuktikan bahwa yang air putih inilah yang lebih tahan lama karena udah nggak ada campurannya apa-apa guys. Kita dapat membuktikan bahwa ternyata memang apapun cairannya yang mengandung gula ya, itu pasti akan cepat meleleh. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa buktiin sendiri di rumah dengan komposisi yang sama persis. Nah, itulah sebabnya kenapa kemarin pada saat kita uji coba soal tumbler, the best tumbler ya yang gue punya, kenapa nggak nyampe atau sekitar 2 jam itu udah meleleh semua. Dan kalau kalian inget videonya, itu gue pakai susunya bahkan nggak dibekuin, jadi susu cair dikasihlah es batu yang ada pewarnanya atau sirupnya itu, ya kan? Jadi supaya pada saat dia berpendar itu ada kelihatan lah warnanya, tujuan gue itu. Tapi ternyata itu justru malah membuat si es batu itu menjadi lebih cepat cair. So, jadi udah nggak perlu bertanya-tanya lagi sekarang kenapa kalau misalkan kalian taruh minuman pun itu yang berperasa itu juga menjadi lebih cepat mencair atau meleleh. Nah, ini juga bisa jadi indikator buat kalian ya guys. Kalau kalian ya beli kopi susu, atau kalian beli susu coklat, atau kalian beli minuman apapun yang mengandung susu ataupun gula, sebenarnya kalian bisa cek dari situ. Kalian masukin freezer, lalu kalian keluarin. Kalau dia melelehnya cepat, berarti ya minuman itu lebih banyak mengandung memang dalam tanda kutip sari susu atau sari coklatnya dibandingkan es batunya. Tapi kalau melelehnya lama, berarti mengandung lebih banyak es batu ya, atau air lah ya. Kan kalau kalian beli minuman ya, contohnya biasa kalian bisa lihat kan, misalkan oh ya es kopinya segini atau es coklatnya segini, lalu ditambahin es batu lah sampai penuh, atau Thai tea gitu kan, gelasnya gede, Thai tea-nya cuman mungkin 1/4 gelas atau setengah gelas, es batunya sendiri setengah. Nah, kayak gitu itu bisa buat jadi indikator kalian juga pada saat kalian membeli suatu produk. Oke? This is the simple experiment, semoga berguna buat kalian dan terutama ibu-ibu juga yang mau membeli produk untuk anak-anaknya yang lebih sehat dan yang lebih berkualitas. Thank you for watching, semoga education journey hari ini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk support gue terus supaya gue juga makin bersemangat untuk bikin videonya dan juga cari ide-ide terbaik. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Friska Dewi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye! Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.